Aku seorang introvert, lingkungan sahabatku kecil, dan biasanya aku tidak mudah berteman, karena berada bersama kebanyakan orang ternyata menguras begitu banyak energi. 29 tahun lalu, aku mulai bekerja di sekolah baru. Departemen Bahasa Inggris memiliki ruangan kelas kosong yang kami gunakan sebagai ruang santai. Kami berkumpul di situ setiap pagi dan sore, dan aku benar-benar menyukai rekan-rekan sekerjaku. Menurutku, salah satu yang bernama Cheryl sungguh menarik. Aku suka sekali berbincang dengannya, dan setiap hari aku senang melihatnya. Aku tidak tahu bahwa Cheryl ternyata bahkan lebih introvert daripada aku. Entah mengapa, suatu hari aku berkata kepadanya, "Aku dan kau bakal berteman." Belakangan dia mengatakan bahwa kelancanganku itu telah membuatnya terkejut. Bisa kulihat dia masih malu-malu. Jadi beberapa minggu kemudian, aku berkata kepadanya, "Kau boleh berusaha bersembunyi, tapi percuma saja. Kita bakal bersahabat." Ketika tahun itu berlalu, kami benar-benar bersahabat. Semakin lama menghabiskan waktu bersama, semakin kami menyadari betapa kami saling menyukai. Suamiku mempunyai sahabat karib bernama Jerry. Bagi kami, dia lebih seperti saudara ketimbang sahabat. Yang jelas, sampai sekarang pun, kami menyebut satu sama lain saudara laki-laki atau perempuan. Suamiku tidak begitu terampil, jadi Jerry lah yang mengerjakan sebagian besar proyek kecil di rumah kami. Dia juga makan malam bersama kami 4 kali seminggu. Dia adalah wali putra sulungku. Kapanpun membutuhkan dia, kami cukup meneleponnya, dan 10 menit kemudian dia sudah datang. Jerry sangat mendambakan kehadiran perempuan istimewa dalam hidupnya, tapi dia bekerja di bidang yang didominasi laki-laki. Selain itu, dia juga pemalu di hadapan perempuan. Belum lama ini aku mengatur kencan baginya dengan temanku, dan meskipun kencan itu berjalan cukup lancar, Jerry merasa telah keluar begitu jauh dari zona nyamannya sehingga tidak mengajak temanku berkencan lagi. Dia terintimidasi karena fakta bahwa temanku menyandang gelar master, padahal dia sendiri hanya sekolah sampai SMA. Sesudah kencan pertama itu, dia berkata kepadaku, "Kau berusaha membuat sesuatu yang berharga dari barang yang tak berharga." Jerry mengungkapkan pemikirannya tentang perempuan sempurna. Dia menginginkan perempuan yang memiliki sikap dan perilaku wanita terhormat, namun juga bugar dan bersemangat. Aku menyadari orang yang tepat, Cheryl. Namun, seperti temanku yang tadi, Cheryl pun menyandang gelar sarjana. Jadi Jerry pasti akan merasa canggung bersamanya. Selain itu, usianya 9 tahun lebih tua dari Jerry. Dan aku khawatir selisih usia itu akan menjadi halangan bagi mereka. Begitu juga ketika Cheryl menggambarkan laki-laki sempurna. Menurut pendapatnya, aku tahu siapa orangnya. Dia merindukan laki-laki bertubuh besar, kuat, mesra, lembut. Laki-laki tempat dia bisa bersandar, dan yang akan mengurus diri dan rumahnya juga. Jerry sangat cocok dengan gambaran itu. Namun, aku tahu bila aku berusaha mengatur kencan bagi mereka, keduanya pasti akan membisu, dan kencan itu bakal berantakan. Aku juga khawatir mengundang mereka makan malam pada waktu bersamaan, karena mereka tentu akan tahu apa yang sedang kuusahakan. Aku jadi menghapus ide itu dari benakku, dan meskipun mereka sangat ideal bagi satu sama lain, sungguh mustahil mempersatukan mereka. Namun, karena memang sudah seharusnya terjadi, semesta ikut campur tangan. Suatu hari, Cheryl bertanya kepadaku, apakah aku mengenal tukang yang dapat melakukan berbagai perbaikan kecil di rumahnya. Aku langsung teringat kepada Jerry, tapi juga tahu bahwa aku harus bertindak hati-hati. Kukatakan kepadanya bahwa aku mengenal seseorang, tapi aku harus minta izin dulu kepadanya untuk memberikan nomor teleponnya kepada Cheryl. Malam itu sepulang dari mengajar, aku menelpon Jerry dan menjelaskan keadaannya. Aku menanyakan apakah dia berminat membantu Cheryl. Dia berkata, "Ya." Jadi aku memberikan nomor teleponnya kepada Cheryl. Kali pertama datang ke rumah Cheryl, dia bekerja selama 4 jam. Kali kedua, dia bekerja 2 jam. Dan setelah itu, keduanya duduk sambil mengobrol selama 2 jam lagi. Kali ketiga,
Tak ada pekerjaan yang diselesaikan, tapi mereka banyak mengobrol. Tak lama kemudian, setiap kali aku menelepon Jerry, dia sedang berada bersama Cheryl. Suatu malam, aku dan suamiku hendak makan di Denny's, dan aku menelepon Jerry untuk mengajaknya makan bersama kami. Dia datang bersama Cheryl. Sikap keduanya begitu nyaman satu sama lain, saling berbagi lelucon pribadi dan tampak berseri-seri. Aku menatap mereka dan bertanya, "Nah, kapan kalian akan menikah?" Cheryl memandang Jerry dan berkata, Entahlah, memangnya kita sedang jatuh cinta? Jawab Jerry, Kurasa begitu. upacara pernikahan itu sangat indah, sedangkan putra sulungku yang ketika itu baru berumur 4 atau 5 tahun, menjadi pendamping Jerry, meskipun suamiku juga hadir di depan altar. Sekarang mereka sudah menikah selama 26 tahun. Ketiga putraku memanggil mereka Bibi Cheryl dan Paman Jerry. Keduanya benar-benar saudara dan saudariku. Sesudah aku bercerai, mereka membantuku membesarkan anak-anakku. Kami melewatkan hampir setiap liburan bersama. Kami memasak bersama dan saling membuatkan makanan. Kami mempunyai lelucon keluarga yang mengatakan bahwa bukan perayaan keluarga namanya kalau tidak ada Jell-O buatan Bibi Cheryl. Oleh karena itu, Cheryl membuatkan Jell-O jiggler berbentuk laba-laba dan hantu untuk makan malam putra keduaku sebagai latihan menjelang pernikahannya pada hari Halloween. Kami juga saling membantu membersihkan rumah dalam keadaan darurat. Ketika kucingku yang sudah berumur 19 tahun mati, kami semua berada di kamar praktik dokter hewan sambil menangisi kucing itu. Sepanjang hidup, kami saling berbagi kenangan. Belakangan ini, baik Jerry maupun Cheryl mengalami gangguan kesehatan cukup serius, dan sekarang ketiga putraku berusaha bergilir setiap minggu memantau keadaan mereka dan melakukan beberapa perbaikan kecil untuk mereka. Semua ini bisa terjadi karena entah bagaimana aku menemukan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyamanku dan berusaha berteman. Dengan berbuat demikian, aku menemukan keluarga baru. Dari kisah yang mengharukan ini, kita belajar tentang kekuatan persahabatan yang mampu mengubah hidup seseorang. Takdir mengikat Cheryl dan Jerry melalui jalan yang tak terduga, membawa mereka pada cinta yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Inspiratif, bukan? Saat kita membuka hati dan menjalin hubungan dengan orang lain, kita tak hanya menemukan teman, tetapi mungkin juga keluarga baru yang akan mendukung kita melalui segala liku kehidupan. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu, siapa tahu di luar sana menanti sahabat sejati atau bahkan cinta sejati. Berani mencari, berani menemukan. Siapa yang tahu, mungkin ceritamu pun akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita inspiratif dan pesan positif lainnya. Dan bagi yang memiliki cerita serupa atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.